Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih, khususnya anak-anak kelas 2 yang pagi hari ini akan belajar agama. Ya, sebelum kita belajar agama, Pak Guru mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus mari memberkati kami, anak-anak yang belajar maupun Pak Guru yang menyampaikan materi, sehingga apa yang disampaikan Pak Guru dapat dipahami oleh anak-anak dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga para orang tua Tuhan yang bekerja, berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangga dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran 3 dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan materi, Pak Guru akan membaca ayat firman Tuhan yaitu dari kitab 1 Yohanes. Anak-anak bisa cari kitabnya. Kitab 1 Yohanes ya, bukan Injil Yohanes ya, tapi kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes itu di belakang ya. Kitab yang di belakang sebelum Wahyu ya. Nah, anak-anak, kita akan membaca. Jadi kitab 1 Yohanes itu sebelum 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas dan Wahyu. Jadi paling belakang. Nah, kalau kitab Injil Yohanes itu kan di sesudah Lukas, tapi kita akan membacakan di kitab 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 ya. Pak Guru akan membacakan bagi kita, anak-anak juga ikut membaca kalau sudah dapat di Alkitab ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, itu pembacaan firman Tuhan. Nanti anak-anak bisa baca sampai ayat 21. Pak Guru baca sampai ayat 12 aja. Nah, anak-anak, Pak Guru kasih tugas untuk membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kemudian anak-anak membaca Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 dan Kejadian 4 pasal 44 sampai 45. Nah, anak-anak, dari firman tadi yang Pak Guru baca bahwa jelas bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Ya.
Tuhan Allah mengasihi kita pada ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengasihi anaknya yang tunggal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Jadi Tuhan Allah mengasihi kita, ya, mengasihi semua umat manusia. Karena itu Tuhan Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita supaya kita dibebaskan dari dosa dan kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Begitu. Nah, Tuhan mengasihi kita dan memberi kita juga keluarga. Tidak hanya Tuhan memberikan kita juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, supaya menebus dosa kita, tetapi Tuhan Allah juga mengasihi kita dengan memberikan kita keluarga, yaitu orang tua, saudara, kerabat, ya, yang mengasihi kita. Tuhan Maha Kasih artinya adalah Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan mengasihinya. Ya, semua tumbuhan, semua binatang, bahkan kita ciptaan yang paling mulia, Tuhan mengasihi kita. Karena itu Tuhan disebut Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan menciptakan dengan penuh kasih, baik tumbuhan, baik binatang, hewan-hewan, baik manusia, baik benda-benda penerang, gunung, lautan. Tuhan menciptakan semua dengan penuh kasih. Tuhan juga mengasihi kita dan menyelamatkan kita dengan kasih-Nya, karena Tuhan Maha Kasih. Ya, karena itu Tuhan juga mengirim Roh Kudus ke dalam dunia untuk memampukan kita mempraktekkan kasih. Roh Kudus membimbing kita dan mengingatkan kita setiap hari untuk mempraktekkan kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Nah, anak-anak bisa baca dalam kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai ayat 20. Di situ dijelaskan bahwa ada keluarga, ya, ada keluarga Bapak Ishak bersama Ibu Ribka, ya. Mereka memiliki dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar. Mereka orang tuanya, ya, Ishak sayang kepada Esau dan Ibu Ribka sayang kepada Yakub, ya. Mereka mengasihi anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan Esau dan Yakub? Esau anak yang sulung, ya. Dalam tradisi orang Israel, anak sulung itu adalah pewaris berkat, ya, atau ahli waris. Dia punya hak kesulungan, yaitu dia diberkati menjadi kepala, menjadi yang utama dari adik-adiknya. Dia yang akan memimpin adik-adiknya, hak kesulungan, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, ketika Esau pulang dari berburu, karena Esau adalah gembala, sementara Yakub adalah senang di rumah, bertani dan bantu ibunya. Ketika Esau pulang berburu, dia lapar. Kemudian dia minta, Yakub sedang masak sop, ya, sop kacang merah. Nah, dia bilang, kasih aku sup kacang merah karena aku lapar. Tetapi Yakub tahu, wah, ini kakaknya lagi lapar. Kemudian Yakub bilang, saya mau kasih
tapi kamu kasih hak kesulungannya kepada saya nanti yang jadi anak sulung. Begitu. Karena hak kesulungan itu, siapa yang jadi anak sulung, dia punya berkat lebih, dia dapat warisan lebih, dan dia yang menjadi utama dalam keluarga. Kemudian Esau bilang, lah untuk apa hak kesulungan itu daripada saya mati kelaparan. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya kasih hak kesulungan saya kepada kamu, jadi sekarang kamu yang jadi sulung, saya yang jadi adeknya. Begitu. Nah, akhirnya Yakub kasih dia semangkuk sup kacang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yakub mendapat hak kesulungan. Ketika waktunya bapaknya Ishak sudah tua, sudah tidak bisa melihat lagi, bapaknya akan memberkati anak sulung. Biasanya diberkati, didoakan, dikasih segala warisan, dikasih berkat-berkat yang terbaik. Karena anak sulung itu pasti dapat berkat-berkat yang terbaik. Nah, apa yang terjadi? Yakub karena sudah dapat hak kesulungan dari kakaknya, ketika bapaknya minta Esau untuk pergi berburu, masak masakan yang paling enak buat bapaknya sebelum bapaknya memberkati. Nah, Esau lagi pergi berburu, mamanya yaitu Ribka mendengar, waduh nanti anak saya tidak dapat apa-apa, padahal anak saya sudah dapat hak kesulungan. Makanya mamanya masak yang enak, suruh Yakub antar kasih makan ke bapaknya. Setelah bapak Ishak makan, wah enak sekali deh, karena Yakub itu Esau badannya berbulu, Yakub badannya mulus. Kemudian dia meraba, oh ini anakku. Ya, Esau badannya berburu, tapi kok suaranya mirip dengan Yakub. Tapi karena badannya berburu, padahal Yakub itu dia membunuh domba, kemudian dia kulitnya ditempel sehingga kelihatan berbulu, padahal dia badannya tidak ada bulu. Akhirnya apa? Dia diberkati sebagai anak sulung. Nah, Esau datang. Yakub sudah keluar, sudah dapat kesulungan. Esau datang masak, kemudian berikan kepada bapaknya. Nah, bapaknya bilang, loh kamu siapa? Saya Esau, bapak saya baru pulang cari binatang yang terbaik, ya domba yang terbaik, dan masak untuk bapak. Sekarang berkati saya dengan hak kesulungan. Bapaknya bilang, lihat tadi siapa? Tadi sudah ada yang datang antar makan, karena bapaknya buta, tidak lihat kan. Nah, akhirnya bapaknya bilang, saya sudah memberkati tadi. Itu berarti adekmu yang sudah merampas hak kesulungan. Saya sudah memberkati dengan semua berkat yang terbaik. Ya. Terus Esau bilang, kalau begitu kasih saya berkat yang lain. Sudah tidak ada berkat lagi. Kamu akan menjadi orang kedua. Kamu tidak akan bisa lebih daripada adekmu. Sekarang adekmu yang diberkati lebih. Esau marah. Esau marah, dia ingin sekali untuk membunuh adiknya. Dia mau mengejar adiknya, tapi Yakub sudah lari. Ya, dia lari ke omnya, ya kakak dari ibunya, yaitu Laban. Ya, dan mereka akhirnya berpisah selama 20 tahun. Yakub tidak berani pulang ke rumahnya, dia tinggal jauh di omnya di sana. Ya, akhirnya mereka berpisah selama 20 tahun. Esau dan Yakub tidak pernah bertemu. Tetapi setelah bertemu, Yakub dan Esau bertemu dengan penuh kasih. Tidak ada lagi dendam. Kalau anak-anak mau baca ya di kisah tentang Esau dan Yakub, ya Pak Guru kasih ingat anak-anak untuk membaca supaya anak-anak mengerti ya kisah tentang Esau dan Yakub, ya ada di dalam Kejadian 33. Nanti anak-anak tolong baca ya. Kejadian ya, Kejadian 33 itu akhirnya Esau dan Yakub berbalik kembali.
ya, berbaik kembali. Nah, anak-anak bisa mulai baca dari Kejadian pasal waktu mereka ribut, ya. Itu dari Kejadian 27 sampai Kejadian 33, ya. Nah, ketika berbalik kembali, Yakub takut. Dia kirim tentara-tentara, dia kirim prajuritnya, suruh bawa emas, suruh bawa binatang-binatang terbaik, suruh berikan yang paling baik waktu dia mau pulang kampung itu, supaya kakaknya tidak marah. Setelah dia kasih yang baik-baik, di belakangnya dia taruh 12 anaknya di situ, supaya kalau Esau marah, Esau lihat ponaan-ponaannya, dia tidak jadi marah. Tetapi Esau karena sudah 20 tahun tidak ketemu dengan adiknya, ketika ketemu dia peluk adiknya dan mereka berpelukan sebagai tanda bahwa mereka saling memaafkan. Ya, jadi walaupun kita bertengkar dengan kakak kita atau adik kita, kita harus baikan karena Tuhan adalah kasih. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia dikasihi oleh Tuhan. Barang siapa tidak ada kasih dalam hatinya, dia bukan anak-anak Allah. Begitu juga, nah, sikap memaafkan harus dapat membuat kita untuk rukun kembali. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga Yakub? Yakub punya 12 anak laki-laki. Yakub sangat mengasihi anak-anaknya, tapi dia lebih mengasihi satu anaknya, yaitu Yusuf, dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Nah, karena dia paling mengasihi Yusuf dari 12 anak yang lain, maka 11 anak yang lain itu tidak suka. Ya, mereka jengkel sama bapaknya. Kok bapak pilih kasih ya? Kok bapak cuma mengasihi Yusuf, kok tidak mengasihi kita ya? Begitu. Akhirnya apa? Mereka iri hati dengan Yusuf. Ya, suatu hari ketika mereka sedang menjaga ternak di ladang, Yakub suruh Yusuf untuk pergi antar makanan. Nah, ketika mereka melihat Yusuf datang antar makan, mereka, wow, ini anak bapak yang selalu mimpi bahwa dia akan jadi tuan atas kita. Dia selalu bilang dia yang akan terbaik, dia yang akan menjadi pemimpin. Akhirnya apa? Mereka membuang dia ke dalam sumur kering supaya dia mati. Tapi ternyata dia tidak mati. Nah, ketika ada pedagang-pedagang Median datang, salah satu kakaknya ya udah bilang, ya sudah, begini, daripada dia mati di dalam sumur kering, kita angkat dia, kita jual saja dia, kan kita dapat uang. Akhirnya mereka tarik Yusuf dari sumur, mereka jual dia ke pedagang Median yang hendak pergi ke Mesir. Nah, sehingga Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir dan dibeli oleh Potifar dan menjadi budak di rumah Potifar. Nah, dia kerja di rumah Potifar itu dia rajin sekali. Karena dia ada di situ, akhirnya Potifar mendapat banyak berkat karena Yusuf rajin kerja di Potifar. Tapi istrinya Potifar tidak suka dengan Yusuf. Akhirnya dia memfitnah Yusuf. Kemudian apa yang terjadi, anak-anak? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya. Nah, di penjara Yusuf tetap setia, taat kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa, dia mohon Tuhan tolong dia supaya bisa keluar dari penjara, karena dia tidak berbuat salah, dia cuma difitnah saja. Dia dibilang jahat, dia bilang nakal sama istrinya Potifar. Akhirnya dia masuk dalam penjara, dan di penjara dia terus berdoa supaya Tuhan menolong dia. Nah, tetapi di penjara itu ternyata Yusuf itu diberikan Tuhan, yaitu dia bisa mengartikan mimpi. Nah, di dalam penjara itu ada dua pegawai, ya, pegawai dari Firaun yang masuk penjara, ya, yaitu pelayan minum raja, ya, dan pelayan, ada dua pelayan, ya. Mereka masuk
penjara. Nah, mereka akhirnya punya mimpi. Suatu kali dia bisa mengartikan ya sebagai juru mimpi. Dan ketika pelayan itu keluar, yang satu mimpi, Yusuf mengartikan bahwa kamu nanti juru minum ini kamu akan dipanggil kembali ke istana. Nah, yang satu dihukum mati karena bersalah, yang juru minum dia dipanggil kembali ke istana karena sebenarnya dia difitnah saja. Akhirnya dia kembali ke istana juru minum. Nah, suatu hari Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, bermimpi. Dan di kerajaan Firaun tidak seorang pun dari orang Mesir yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun marah, kenapa tidak ada yang bisa mengartikan mimpi saya? Ya, kemudian juru minum itu dia bilang begini, waktu saya di penjara ada orang yang bisa mengartikan mimpi saya, dan akhirnya saya kembali ke istana. Panggil orang itu, kata Raja Firaun. Akhirnya orang itu Yusuf dipanggil, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, dan akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Nah, Yusuf juga berjasa menyelamatkan bangsa Mesir karena mimpinya itu Mesir akan mengalami kelaparan. Nah, karena itu supaya tidak kelaparan, Yusuf diangkat jadi raja muda di Mesir. Semua hasil panen dia bawa masuk ke dalam gudang istana, sehingga ketika kelaparan di Mesir, di semua dunia kelaparan, semua bangsa kelaparan, tapi di Mesir tidak kelaparan karena Yusuf begitu pintar. Dia mengelola semua hasil bumi di Mesir sehingga Mesir tidak mengalami kelaparan. Nah, ternyata kelaparan itu dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf yang ada di Israel. Berapa saudara Yusuf? 12 termasuk Yusuf. Jadi ada 11 yang tinggal di Israel. Ternyata mereka kelaparan sehingga bapaknya Yusuf, yaitu Yakub, suruh kalian pergi cari makan di Mesir, karena kita dengar bahwa Mesir saja yang punya makanan, di negara lain sudah kelaparan semua. Kalian ke sana beli makanan di Mesir, beli gandum di Mesir. Nah, akhirnya mereka ketika beli gandum di Mesir sana, mereka ketemu dengan Yusuf. Ya, ketika Yusuf kasih tahu, berapa kali mereka berproses datang beli berkali-kali, akhirnya Yusuf sudah tahu ini saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf ketemu sama mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Kemudian Yusuf tampil, ya Yusuf, dia sudah lihat kakak-kakaknya, dia sudah tidak marah lagi karena kakak-kakaknya membuang dia di sumur kemudian jual dia. Ya, Yusuf melihat kakak-kakaknya, dia rindu sekali sampai dia menangis. Ya, dia tidak lagi menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya. Yusuf menjamu kakak-kakaknya dengan makanan yang enak-enak termasuk adiknya. Tetapi Yusuf menguji sikap kakak-kakaknya dengan cara memasukkan piala ke dalam karung gandum Benyamin, adik bungsu mereka. Ternyata kakak-kakaknya dia menguji, ternyata dia bilang Benyamin akan saya tahan di sini, tapi kakak-kakaknya karena sudah berubah, dia mengasihi adiknya. Mereka tidak mau kalau Benyamin lagi hilang, karena mereka punya adik satu bernama Yusuf, sudah hilang, sudah mati. Mereka tidak mau lagi mereka punya adik yang Benyamin itu hilang dan mati, nanti bapaknya bisa mati karena bapaknya sekarang sayang kepada Benyamin. Ya, akhirnya Yusuf bilang, ini saya Yusuf yang dulu kalian jual. Wih, kakak-kakaknya sudah takut semua. Aduh, mati kita nanti. Yusuf pasti akan masukkan kita ke dalam penjara. Mereka sudah gemetar sekali berhadapan dengan Yusuf. Tapi Yusuf bilang, saya tidak marah sama kalian. Begitu. Nah, kemudian dia peluk kakak-kakaknya, mereka berciuman. Dia bilang, saya tetap mengasihi kakak-kakaknya. Kalian jangan takut, tidak usah marah, karena bukan kalian yang jahat kepada saya, tetapi ini cara Tuhan. Kalau kalian tidak menjual saya, kakak-kakak tidak menjual saya ke Mesir,
keluarga kita akan mati kelaparan. Kalau kita semua tinggal di Israel, kita akan mati kelaparan. Tapi karena kakak-kakak jual saya ke Mesir, akhirnya saya jadi raja muda di sini. Dan saya bisa menolong kakak-kakak tidak mati kelaparan. Bisa tetap kasih kakak-kakak semua dan bapak makan. Kakak-kakaknya menyesal. Mereka minta maaf kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf bilang, pergi jemput bapak dan sekarang kita tinggal di Mesir sini saja. Karena di Israel kelaparan, supaya kita bisa tetap bertahan hidup demi keluarga kita adalah umat pilihan Tuhan. Jadi anak-anak akhirnya apa? Yakub dan semua anak-anaknya pergi pindah ke Mesir dan tinggal dekat dengan Yusuf yang sudah menjadi raja muda. Mereka sudah tidak saling marah, tapi mereka sudah saling memaafkan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita bermasalah dengan teman, ya. Kita bertengkar dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, tapi tidak boleh dendam. Ya, karena kalau dendam itu Tuhan tidak suka. Walaupun kita bertengkar, kita harus baikan kembali, kita harus saling mengasihi. Ya, sama seperti Yusuf, dia tetap mengasihi kakak-kakaknya walaupun kakak-kakaknya sudah jahat kepada dia. Ya, kalau anak-anak yang tetap jahat itu anak-anaknya itu setan, anak-anak setan. Tapi kalau kita mengasihi, kita mengampuni saudara kita, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang, barang siapa yang mengasihi saudara-saudaranya, dia adalah anak-anak Allah. Tapi barang siapa yang tidak mengasihi, dia bukan anak-anak Allah. Jadi kita harus saling mengasihi, saling mengampuni. Harus bisa mengampuni teman kita yang berbuat salah kepada kita. Harus bisa mengampuni teman-teman kita, kakak, saudara. Ya, kita juga bisa salah. Nah, orang lain juga akan mengampuni kita. Jadi indahnya hidup saling mengampuni antar satu sama yang lain. Nah, ini penjelasan Pak Guru di bawah tema hidup saling mengasihi anggota keluarga. Kita belajar dari anggota keluarga Bapak Ishak, ya, dan Ibu Ribka, yang kedua anaknya Esau dan Yakub bertengkar, kemudian mereka tidak bertemu selama 20 tahun karena mereka marahan, tapi akhirnya Yakub dan Esau bertemu, saling memaafkan dan mereka rukun kembali. Begitu juga dengan 12 anak Yakub. 12 anak Yakub yang lain menjual adiknya Yusuf, dan mereka akhirnya takut karena mereka takut Yusuf akan menghukum mereka, masukkan mereka ke dalam penjara. Tapi apa? Yusuf punya hati yang luas, hati yang mengasihi. Dia tidak marah kepada kakak-kakaknya, tapi dia memeluk kakak-kakaknya dan mereka berdamai. Itulah ciri khas anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling menolong satu sama yang lain. Nah, itu penjelasan materi dari Pak Guru. Selanjutnya, anak-anak, kalian boleh menjawab soal di halaman 29. Ya, dua soal itu anak-anak jawab, ya, yaitu mengapa Tuhan disebut Maha Kasih. Pak Guru sudah jelaskan tadi, ya. Berapa lama Esau dan Yakub berpisah, sudah tadi Pak Guru jelaskan. Kemudian halaman 31, lembar pengamatan sosial, ya. Sudahkah kamu bersikap seperti di bawah ini? Ya, bikin gambar. Gambarlah 1 bintang pada kolom hari. Ya. Kalau kamu sudah melakukannya, kemudian hitunglah berapa bintang yang kamu dapat pada hari itu. Ya. Sudahkah kamu bersikap di bawah ini? Berbagi kue dengan kakak. Ya, hari Senin bagi, ya. Hari Selasa bagi enggak? Hari Rabu bagi enggak? Nah, kita bisa hitung berapa. Ya, berbagi mainan dengan adik, memaafkan adik, mengambil minuman untuk kakek, mendoakan orang tua, mengakui kesalahan kepada ibu, berkata sopan kepada nenek, belajar bersama kakak, ya. Sampai 8 pernyataan itu. Kemudian jumlah bintangmu, kamu dapat berapa bintang. Kemudian halaman 32, sudahkah kamu menunjukkan sikap kasih kepada
anggota keluargamu. Kalau sudah, tuliskan wujud kasihmu di dalam kolom. Nah, wujud kasihmu kepada nenekmu apa yang kamu buat? Itu ditulis ya. Mungkin nenek tidak ada di sini, tapi neneknya ada di sini, ada di kampung. Sudah enggak? Contohnya telepon nenek, ya, bercerita dengan nenek, berdoa, itu contohnya ya. Lalu wujud kasihmu kepada ayahmu apa yang kamu lakukan setiap hari? Tulis ya. Wujud kasih kepada ibumu apa yang kamu lakukan setiap hari untuk ibumu? Untuk kakakmu apa yang kamu lakukan? Untuk adikmu apa yang kamu lakukan? Ya, itu dikerjakan dan kirim ke Pak Guru. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Guru. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat untuk semua orang tua. Salam.